itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk Tuhan, kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan, kami ada semua karena anugerah-Mu. Hari ini bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami mau bawa hati kami, bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup Tuhan. ku yakin Anugerahnya mampu jadikanku hamba yang lebih lagi katakan, mengikut Yesus. mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal Kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba. Mari Bapak Ibu Saudara saja katakan, Bapak Ibu Saudara saja katakan, mengikut Yesus. Mengikut. Yes God. Ini umat-umat-Mu pagi ini Tuhan, dengan berbagai masalah persoalan yang terjadi, kami mau katakan tetap akan mengikut Engkau. Yes. Amin. Yes. Hamba. Sekali lagi jemaat Tuhan saja, lebih sungguh lagi katakan, mengikut Yesus. Mengikut. Terima kasih Tuhan.
Yes. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Ku lepas semua hakku. Ku lepas semua Lagi saya serahkan kepada hambanya. Mengenang kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita berikan suara-suara yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih. Benar Tuhan, hidup kami yang kami jalani ini adalah kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang sungguh setia, kasih setiamu senantiasa menyertai kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Seperti pujian tadi, itulah kerinduan hati kami Tuhan. Kami ingin mengikut Engkau Bapa, untuk selama-lamanya Bapa. Mengiring Engkau Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau sungguh baik. Kau amat baik Bapa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pujian penyembahan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Bapa pagi hari ini, lawatan-Mu. Dan kini saatnya ya Bapa, kami akan sama-sama belajar satu tema kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati kami semua Bapa. Dan secara khusus hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Bapa, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkaulah yang akan hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Allah senantiasa melingkupi kehidupan kita. Amin. Ya. Saudaraku, pada kesempatan pagi hari ini, kita akan sama-sama belajar satu judul khotbah yang diberikan kepada kita dari BPP kita, GBI. Yuk kita baca sama-sama judulnya, 3, 2, 1. Menyangkal diri dan memikul salib. Nas bacaannya dipilihkan dari kitab Lukas pasal yang ke-9, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Hanya 3 ayat di sini, Lukas pasal 9 ayat yang ke-23 sampai 25. Ya, sudah ditampilkan, kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, syukur, terima kasih kepada Tuhan. Kita sudah berada di penghujung bulan Juli ini di minggu yang keempat, dan minggu depan kita sudah masuk di bulan yang baru. Tidak terasa ya saudara-saudaraku, perjalanan kita sudah di akhir bulan Juli ini. Nah, tema-tema
yang telah ditetapkan bagi kita selama bulan Juli ini, semua firman-firman Tuhan yang disampaikan, itu temanya adalah revival dan disiplin murid Kristus. Revival atau kebangunan, kebangkitan, dan disiplin murid Kristus. Saudaraku yang terkasih, kita merindukan terjadinya revival atau kebangunan rohani di sini. Api roh yang kembali menyala-nyala, ya. Semangat yang lebih berkobar lagi dalam melayani, serta iman yang dibangkitkan kembali untuk membawa umat-umat Allah untuk hidup semakin dekat, bersekutu dengan Tuhan, dengan Allah. Dan juga saudaraku di sini kebangunan rohani, api roh yang menyala-nyala untuk memberitakan Injil keselamatan Allah. Sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Mereka yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita beritakan kabar baik ini sehingga mereka bertobat menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah saudaraku, kalau tadi dikatakan tema-temanya adalah revival dan disiplin murid Kristus. Nah disinilah hubungannya dengan judul khotbah yang akan kita pelajari bersama pagi hari ini. Sebagai pengikut Kristus, saudaraku, tentulah dibutuhkan kedisiplinan atau kepatuhan, ketaatan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, disiplin, kepatuhan dalam hal apa? Nah, sesuai dengan judul khotbah yang diberikan kepada kita pagi hari ini, kita harus disiplin dan taat dalam menyangkal diri dan memikul salib. Saudaraku yang terkasih, Tuhan katakan setiap orang, artinya tiap-tiap orang tanpa pengecualian. Semua orang tanpa memandang kedudukan, jabatan, status sosial. Semua orang, setiap orang. Termasuk juga saya yang menyampaikan bahan ini. Saya juga harus menyangkal diri dan memikul salib saya dan mengikut Kristus setiap hari. Semua kita tidak ada terkecuali. Ya. Yang mau mengikut aku, yang mau mengikut Kristus, artinya yang mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Ia harus, atau dengan kata lain, tidak boleh tidak. Harus itu tidak boleh tidak. Harus namanya. Harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikut aku, mengikut Kristus. Nah setiap hari, saudaraku, saya tekankan di sini setiap hari. Artinya adalah hari demi hari yang kita jalani, saudaraku, ya, tanpa terkecuali, ya, adalah untuk kita terus berlatih, menyangkal diri kita dan memikul salib kita, saudaraku. Selanjutnya boleh Nah, di sini dikatakan Yesus tidak pernah menyembunyikan harga menjadi muridnya. Mengikut Kristus berarti menempatkan kehendak Tuhan di atas kepentingan diri sendiri, di atas kepentingan diri kita. Saudara yang terkasih, kalimat ini artinya adalah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu bersikap transparan, terbuka. Terbuka sejak awal Tuhan telah mengatakan kepada kita harus, ya, kalau menjadi muridnya, ingin menjadi muridnya itu harus, tidak boleh tidak. Harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikut aku, mengikut Kristus. Saudara-saudara dipertegas lagi ya, dengan ayat dari Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Saya akan bacakan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ia tidak dapat menjadi muridku. Tuhan Yesus tidak pernah menyembunyikan harga, saudara-saudaraku.
untuk dapat menjadi muridnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, mau menjadi murid Yesus, saudara-saudaraku? Amin. Harus menyangkal diri, harus memikul salibnya setiap hari dan mengikut Yesus. Dan juga saudara-saudaraku, dalam hal memikul salib, Tuhan juga sungguh transparan, terbuka. Dalam kitab Yohanes, Tuhan mengatakan, kalau dunia membenci kita, ingatlah bahwa dahulu dunia terlebih dahulu membenci aku, membenci Yesus. Jadi kalau saat ini, sekarang ini, dalam waktu yang berjalan ini, dunia membenci kita, pengikut-pengikut Kristus, ingatlah bahwasanya dulu ketika Tuhan kita masih hidup, dunia sudah terlebih dahulu membenci Yesus, saudaraku. Selanjutnya dikatakan mengikut Kristus berarti menempatkan kehendak Tuhan di atas kepentingan diri sendiri. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sebagai murid-murid Kristus yang meneladani keteladanan dan karakter Kristus, dan kita terus berusaha untuk menjadi serupa dengan Kristus, kita belajar satu hal, yakni ketaatan. Sebagai murid kita belajar satu hal mengenai ketaatan di sini. Ketaatan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Taat, patuh kepada kehendak Bapa. Walau harus mengalami aniaya yang berat. Penderitaan yang sangat menyakitkan, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Nah, demikian juga dengan kita, saudara-saudaraku. Kita juga harus bisa menempatkan kehendak Tuhan di atas kepentingan pribadi kita. Nah, dalam hal ini, di pagi hari ini, apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita? Menyangkal diri, memikul salib kita, dan mengikut Kristus setiap hari. Itulah yang menjadi kehendak Tuhan, yang kita tempatkan di atas kepentingan diri kita. Selanjutnya dikatakan pemuritan sejati. Sejati artinya pemuritan yang sesungguhnya. Selalu melibatkan penyangkalan diri dan ketaatan kepada Kristus. Artinya saudara-saudaraku, pemuritan yang sejati itu pasti ada penyangkalan diri dan ketaatan kepada Kristus. Pemuritan adalah proses belajar, saudara-saudaraku. Saya juga belajar setiap hari, menyangkal diri, memikul salib, mengikut Kristus. Kita semua sama-sama belajar sebagai murid-murid Kristus. Gagal, ulangi kembali. Jatuh, bangun kembali. Tidak ada kata tamat dalam belajar dalam proses kehidupan kita, saudara-saudaraku. Proses belajar mengenal, mengikuti, dan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan kita. Saudaraku, proses ini memang kita jalani seumur hidup. Artinya, selama kita hidup, ya, tidak ada kata tamat. Kita terus diproses melakukan penyangkalan diri setiap hari. Memikul salib. Untuk apa, saudaraku? Untuk menghasilkan murid Kristus yang hidup kudus. Dan berkenan kepada Allah. Seperti firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita diproses setiap hari, saudaraku. Jadi proses yang kita jalani, pemuritan yang kita jalankan adalah proses yang untuk menjadikan kita berkarakter seperti Kristus. Bukan proses yang biasa-biasa saja, saudaraku. Pemuritan yang biasa-biasa saja, bukan. Tapi kehidupan yang kita jalani setiap hari, itu adalah kita melakukan kehendak Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Ya. Bukan proses yang biasa-biasa saja, untuk membentuk pribadi kita yang kudus dan siap untuk memuridkan kembali. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kemarin sore hingga malam hari, puji Tuhan kita berkesempatan mengadakan seminar komsel mengenai penginjilan di tempat ini. Nah, kemarin sudah dijelaskan bagaimana kita membawa terang. Dan kita membagikan terang itu kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus.
Jadi di sini kita sebagai murid yang telah menjalankan proses hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan, kita juga akan memuridkan kembali orang-orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudaraku, mari kita lakukan dari hal-hal yang kecil dulu di dalam keluarga kita. Kita lakukan dulu ketaatan, kepatuhan di dalam keluarga kita. Kita menjadi contoh bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita. Baru kita menjadi teladan, menjadi contoh di luar dari keluarga kita. Di tempat kita bekerja, di lingkungan sosial kita, dan dimanapun kita berada. Mari kita lakukan dulu di dalam keluarga kecil kita. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam poinnya di sini, apa yang diajarkan bagian ini atau apa yang diajarkan dari nats yang tadi sudah kita baca tentang harga mengikut Yesus. Yang pertama, yuk kita baca sama-sama, 3, 2, 1, menyangkal diri. Boleh katakan kiri kanannya, menyangkal diri, yuk mari kita menyangkal diri. Itu kehendak Tuhan, saudaraku. Kita harus menyangkal diri kita. Ya. Pada ayat yang ke-23 dikatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Selanjutnya dikatakan, menyangkal diri berarti sebuah sikap menolak menjadikan diri sendiri sebagai pusat kehidupan. Murid Kristus dipanggil untuk mengutamakan kehendak Tuhan di atas kepentingan pribadi. Saudara, menyangkal diri artinya secara sederhana seperti ini, saudaraku. Menyangkal diri ketika keinginan, hawa nafsu duniawi, amarah, iri hati, dengki, dan sebagainya, hal-hal yang dosa, yang muncul dalam diri kita, kita harus mengatakan tidak kepadanya. Nah, disinilah dibutuhkan keteguhan dan ketegasan, saudaraku, untuk mengatakan tidak. Kita menolak, kita menyangkal diri kita. Saya bukanlah saya yang dulu. Saya adalah sudah ditebus oleh Tuhan dengan darah yang mahal. Kita sangkal diri kita. Jadi kita dengan tegas, kita katakan tidak untuk hal-hal yang dosa. Tapi kita katakan ya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang memegang kendali penuh atas hidup kita. Lewat apa, saudaraku? Lewat firman yang kita baca, kita renungkan dan kita lakukan. Disitulah kehidupan kita diatur dan dikuasai oleh Tuhan melalui firman-Nya. Nah, saudaraku yang terkasih, seperti Rasul Paulus katakan, ini keren sekali saudaraku, iman dari Rasul Paulus ini. Dan ini menjadi contoh teladan bagi kita. Dia katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus hidup di dalam kita, saudaraku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Jadi hidup yang ada di dalam kedagingan kita adalah hidup oleh iman. Bukan lagi hawa nafsu duniawi. Bukan lagi kebencian, amarah, iri hati, kedengkian, bukan. Namun hidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudaraku yang terkasih, Kristus telah memanggil kita keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Amin, saudaraku. Ya, mari kita menyangkal diri kita. Saya juga harus yang menyampaikan bahan ini.
menyangkal diri saya, memikul salib saya setiap hari, dan mengikut Kristus. Dan selanjutnya dikatakan murid Kristus dipanggil untuk mengutamakan kehendak Tuhan di atas keinginan pribadi. Saudara-saudara yang terkasih, kita dipanggil untuk mengalahkan keinginan-keinginan pribadi kita. Kepentingan pribadi kita. Sebagai contoh sederhana di sini, ya kita katakan, aduh, nanti ya Tuhan, menyangkal diri, memikul salib, nantilah. Belum sekarang Tuhan, nantilah kalau saya sudah melayani, mau ambil pelayanan, nantilah kalau saya sudah menikah, nantilah kalau saya sudah semakin dewasa, semakin menua, nantilah. Nah inilah kepentingan-kepentingan pribadi kita. Jadi kita harus mengutamakan kehendak Tuhan di atas kepentingan pribadi kita. Kita harus menomorsatukan kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki kita harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia setiap hari. Penyangkalan diri merupakan keputusan yang harus dilakukan setiap hari. Ditekankan di sini setiap hari, saudaraku. Kehidupan yang berpusat kepada Kristus menghasilkan pertumbuhan rohani yang sehat. Tentu rohani kita di sini tidak stuck atau diam, tapi rohani kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, saudaraku, sebagai murid Kristus, menyangkal diri dan memikul salib harus dilakukan setiap hari, Tuhan perintahkan kepada kita. Nah, mengapa setiap hari? Yang menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa setiap hari Tuhan? Kenapa enggak seminggu sekali aja Tuhan, di hari Minggu? Atau kenapa enggak sebulan sekali aja Tuhan, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus? Nah, saudaraku yang terkasih, karena Tuhan ingin membiasakan diri kita untuk kita menyangkal diri kita. Supaya ketika menyangkal diri, kita lakukan setiap hari, itu menjadi terbiasa, menjadi habit, menjadi kebiasaan bagi kita. Dan dalam penyangkalan diri ini, saudaraku, bukanlah menjadi beban bagi kita. Aduh, menyangkal diri, ya, memikul salib, menjadi beban bagi kita sebagai pengikut Kristus. Namun kita lakukan karena ketaatan kita, disiplin kita sebagai murid Kristus, dan karena cinta kasih kita kepada Kristus. Amin, saudaraku. Amin. Ya. Jadi bukan merupakan suatu beban setiap hari yang kita lakukan untuk memikul salib dan menyangkal diri kita. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau kita tidak terbiasa menyangkal diri kita, maka daging kita akan memberontak. Roh penurut, namun daging itu lemah. Kedagingan kita akan memberontak, saudaraku. Kalau kita tidak terbiasa menyangkal diri kita. Nah, mengapa Tuhan ingin menyalibkan keinginan daging kita, mematikan keinginan daging dan hawa nafsu kita? Saudara, karena kalau kedagingan kita tidak mati, kehidupan Kristus atau karakter Kristus itu tidak timbul dari kita. Yang timbul masih kedagingan kita. Karakter Kristus itu tidak timbul, tidak muncul nyata dalam kehidupan kita. Dan karakter Kristus itu bukanlah hanya sekedar pencitraan. Namun karakter Kristus itu benar-benar muncul dari diri kita. Setiap hari, dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita adalah terang. Karakter Kristus itu ada dalam diri kita. Nah, kehidupan yang berpusat kepada Kristus, saudara-saudaraku, yakni perbuatan, pikiran, perkataan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah kehidupan yang berpusat kepada Kristus. Pikiran kita, pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang baik. Perkataan kita, perkataan-perkataan yang memberkati, perkataan-perkataan yang baik.
bukan perkataan-perkataan yang kotor. Dan perbuatan kita adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, inilah yang menjadi kehidupan yang berpusat kepada Kristus, saudaraku, yang akan menghasilkan pertumbuhan rohani yang sehat. Rohani kita akan bertumbuh dengan sehat. Karena apa? Kehidupan kita berpusat kepada Kristus, saudaraku. Selanjutnya yang kedua, yuk kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Memikul salib setiap hari. Pada ayat yang ke-23 dikatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Saudara-saudaraku yang terkasih, salib Kristus melambangkan kesetiaan, pengorbanan dan ketaatan kepada Bapa. Nah, saudara, demikian juga dengan kita sekarang sebagai murid-murid Kristus. Salib kita yang kita pikul itu juga melambangkan kesetiaan, pengorbanan dan ketaatan kita kepada Bapa, kepada Yesus. Nah, saudaraku yang terkasih, kesetiaan. Kita setia memikul salib kita setiap hari. Pengorbanan, ada harga yang harus kita bayar. Pengorbanan kita, ada harga yang harus kita bayar di sini. Itulah namanya berkorban di sini. Dan juga ketaatan kepada Kristus. Kristus taat kepada Bapa. Dia menjadi teladan bagi kita. Kita taat kepada Kristus. Apa yang menjadi kehendaknya? Dalam konteks ini adalah kita menyangkal diri, memikul salib kita setiap hari, dan mengikut Dia. Saudara-saudaraku terkasih, ketaatan kita artinya kita di sini patuh, disiplin sebagai murid. Ya, murid harus disiplin, harus patuh. Ya, harus taat kepada guru kita. Ya. Kita tidak akan melanggar aturan yang diberikan oleh Kristus. Yakni harus menyangkal diri, memikul salib kita setiap hari, dan mengikutnya. Selanjutnya dikatakan mengikut Kristus kadang membawa penolakan, kesulitan atau harus melakukan pengorbanan tertentu. Saudara-saudara yang terkasih, mengikut Kristus, ya, memikul salib adalah konsekuensi yang harus kita terima. Karena apa? Karena kita mengikut Yesus. Mengikut Kristus. Kita menanggung segala akibat karena kita mengikut Kristus. Contohnya banyak, sungguh banyak saudaraku ya. Banyak sekali contoh-contohnya. Sampai saat ini pun masih terus terjadi penolakan-penolakan. Ya. Terjadi di sini pembubaran ibadah. Jangankan ibadah saudaraku. Persekutuan doa aja nggak boleh, apalagi yang namanya ibadah. Pembangunan gereja dengan alih-alih tidak ada izin. Ya. Inilah yang dilakukan oleh antikris. Ya. Yang tidak suka kepada kita murid-murid Kristus. Mungkin juga saudara pernah merasakan penolakan di lingkungan sosial, pengecualian, pengecilan di sini, kita dikecilkan, dikucilkan, kita dibuang. Karena apa? Demi mengikut Kristus, saudaraku. Ya tidak apa-apa, itu memang konsekuensinya kita memikul salib. Dan memang Tuhan sudah katakan, Tuhan sungguh terbuka, Tuhan sudah katakan dalam Injil Yohanes, ingat kalau dunia membenci kita, ingat, dunia telah terlebih dahulu membenci aku, kata Tuhan kita. Jadi tidak mengherankan kalau kita dibenci, ingat aja. Ya iya, sama, dulu juga Tuhan kita dibenci. Ya. Oleh dunia. Selanjutnya dikatakan, Yesus tidak menjanjikan jalan yang mudah, saudaraku. Tetapi penyertaannya dalam setiap perjalanan. Wow, luar biasa. Penyertaannya itulah yang penting bagi kita. Amin saudaraku. Amin.
Jalannya tidak mudah, tidak nyaman. Namun penyertaannya itu dia menunjukkan dirinya yang luar biasa, saudaraku. Ya. Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan yang mulus, yang nyaman, yang mudah bagi para pengikutnya. Seperti firman Tuhan katakan, saudaraku, dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-13. Akan saya bacakan. Demikian firman Tuhan, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu yang luas, jalan yang menuju kepada kebinasaan. Jadi kalau kita kepada kebinasaan, wow, pintunya luas, jalannya terbuka lebar. Namun Tuhan katakan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat yang ke-14 dikatakan, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Yang tentunya kehidupan kekal yang Tuhan maksudkan bagi kita. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Lebih banyak orang yang menuju kepada kebinasaan. Nah saudara, di sini Tuhan ingin kita tetap setia. Walau Tuhan tidak menjanjikan jalan yang mulus, jalan yang nyaman ya, dalam kehidupan kita, tapi kita harus tetap kuat, tegar, ya, setia. Karena iman kita percaya bahwa Allah senantiasa menyertai kita. Allah kita, Allah Immanuel. Amin saudaraku. Amin ya. Mari kita sama-sama renungkan secara mendalam saudaraku. Bagaimana penyertaan Tuhan selama ini dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan. Nah selanjutnya dikatakan murid sejati rela membayar harga demi tetap setia kepada Kristus. Nah artinya murid yang sejati memiliki hati yang teguh, sungguh setia saudara-saudaraku. Setia kepada Kristus apapun konsekuensi. Akibat yang akan kita terima, kita tanggung sebagai pengikut Kristus. Kita tidak akan menyangkal Kristus, ya. Tidak akan meninggalkan Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin saudaraku? Amin. Ya. Hendaknya tidaklah seperti Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus. Wah ini salah satu dari mereka yang selalu mengikut dia. Wah, bukan saya. Saya tidak kenal dia. Hendaknya kita tidak menyangkal. Yang kita sangkal adalah diri kita. Kita tidak menyangkal Yesus. Nah saudaraku yang terkasih, murid Kristus sungguh teguh di dalam pendirian. Seperti firman katakan, seperti ini saudaraku. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Enggak ada saudaraku. Firman Tuhan katakan ya. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Bagi kita orang percaya, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Amin saudaraku. Amin. Ya. Yang ketiga, yang terakhir. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Menyimpan nilai kekal dalam hati kita. Ayat yang ke-24 dan ke-25 dikatakan, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, barang siapa, siapapun juga, yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Kristus, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Artinya tidak ada gunanya. Ya. Nah Yesus mengingatkan bahwa keuntungan dunia tidak sebanding dengan nilai jiwa manusia. Banyak orang kehilangan arah karena mengejar hal-hal sementara dan melupakan perkara kekal. Saudaraku yang terkasih, perkara kekal artinya kelak saudaraku. Setelah kita meninggalkan dunia ini, kita hidup dalam kekekalan bersama Bapa di surga. Amin saudaraku. Ya, amin.
Yaitu kehidupan untuk selama-lamanya, kehidupan yang tidak akan binasa, saudaraku. Nah, mari sebagai murid Kristus jangan sampai kita kehilangan arah, saudaraku. Arah kita adalah menuju ke surga. Amin, saudaraku. Amin, itulah arah kita. Jadi kalau dikatakan banyak orang kehilangan arah karena mengejar hal-hal sementara, iya. Dan melupakan perkara yang kekal. Arah hidup kita sudah jelas kok. Pengikut-pengikut Kristus. Arah hidup kita adalah menuju ke surga. Kehidupan kekal bersama Bapa di surga. Nah, selanjutnya saudaraku, jelas sekali tidak sebanding ya. Dan tidak ada bandingannya. Nilai jiwa kita yang sungguh berharga di mata Tuhan, saudaraku. Pengorbanan Kristus yang begitu luar biasa. Mati di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus, darah yang seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat, saudaraku. Gak bisa, gak ada sebandingnya dengan keuntungan-keuntungan dunia, saudaraku. Kalau Tuhan mengizinkan kita memiliki, menikmati anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita sadari bahwa itu adalah anugerah dari Tuhan. Kita hanya pengelola, bukan pemiliknya. Kita kelola dengan takut akan Tuhan. Sehingga berkat yang kita kelola menjadi berkat bagi keluarga kita, keluarga besar kita, bagi gereja, bagi saudara kita, dan bagi banyak jiwa-jiwa. Tidak sebanding, saudaraku. Keuntungan dunia semua bersifat fana. Kemewahan, jabatan, harta, semuanya, semua tidak ada yang abadi, semuanya bersifat fana. Kita akan menuju kepada kehidupan kekal, saudaraku. Nah, selanjutnya dikatakan keputusan mengikut Kristus mungkin menuntut pengorbanan sekarang, tapi menghasilkan kehidupan kekal. Murid yang bijaksana akan hidup dengan perspektif atau pandangan kekekalan, bukan dengan keuntungan sesaat. Saudara, keputusan mengikut Kristus ya, adalah ketetapan hati kita. Kita ambil keputusan, itu artinya adalah ketetapan hati kita. Dengan iman yang sungguh-sungguh percaya bahwa memang Yesuslah satu-satunya juru selamat. Yesuslah jalan kebenaran. Itu keputusan kita mengikut Kristus, saudaraku. Tidak ada jalan yang lain ya. Pengorbanan dalam mengikut Kristus kita jalankan di saat kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, saudaraku. Hasilnya nanti akan kita terima setelah kita meninggalkan dunia ini. Kita akan hidup dalam kekekalan. Jadi pengorbanannya sekarang, kita lakukan sekarang ketika kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan. Mari kita lakukan secara baik. Nanti hasilnya akan kita terima setelah kita meninggalkan dunia ini. Hidup kita hanya sementara di dunia ini, saudaraku. Nah, murid Kristus yang bijaksana, berhikmat, akan hidup dengan sudut pandang, ya, perspektif kekekalan, yakni kehidupan yang tidak dapat binasa. Kekal itu kan tidak dapat binasa selama-lamanya. Bukan hanya memikirkan kenikmatan sesaat yang membawa kepada kematian kekal. Kematian kekal artinya adalah masuk ke dalam api yang kekal. Dan tidak bisa kembali lagi, saudaraku. Oleh karena itu, bijaksana dan berhikmat. Ya. Sudut pandang kita, perspektif kita, nanti kita akan hidup dalam kehidupan yang tidak akan binasa, saudaraku. Nah, saudara, dari apa yang telah kita bahas tadi, mari saudara-saudara kita nyatakan kembali komitmen kita kepada Tuhan. Tuhan, beri aku kekuatan, ya, agar aku dapat menyangkal diriku, memikul salibku, dan mengikut Engkau setiap hari, dan aku dapat mematikan egoku, melepas hakku untuk mengatur hidupku sendiri. Biar Tuhanlah yang mengatur hidupku. Aku memikul salibku dengan sukacita setiap hari.
dan mengikut Engkau. Amin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan bagi kita di pagi hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua dan nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, puji syukur terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami terima di pagi hari ini. Ya Roh Kudus, Engkaulah yang akan menyempurnakan dan menumbuhkan firman Tuhan di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Tuhan, senantiasalah Engkau memberikan kekuatan kepada kami, agar kami dalam menjalani hari-hari kami ke depan yang semakin berat di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini ya Bapa. Kami tetap tegar, teguh dalam iman percaya kami sebagai murid-murid-Mu. Kami terus menyangkal diri kami setiap hari, memikul salib kami setiap hari, dan setia mengikut Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Janganlah kiranya kami menyangkal Engkau ya Bapa. Hanya karena kenikmatan-kenikmatan dunia yang fana ini ya Tuhan. Tapi kami sebagai murid-murid-Mu, pengikut-Mu Bapa, kami tetap setia seumur hidup kami Tuhan. Sampai Engkau memanggil kami kembali pulang ke rumah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari saudaraku yang terkasih, untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, kita angkat kembali pujian mengikut Yesus. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Amin Tuhan. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, Inilah hati kami Tuhan. penyembahan Kami bawa ke hadapan-Mu Bapa. ku semakin Biarlah kami yang semakin berkurang, berkurang-kurang. Yesus Engkau semakin yang semakin dimuliakan, semakin bertambah. ditinggikan nama-Mu Bapa. Mengiring Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus. Mengiring Yesus, Saya mengundang kita semua untuk itulah bangkit berdiri. kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita angkat tangan kita. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ya Tuhan. Ku lepas semua hakku Kami mau mengikut Engkau, mengiring Engkau. mengenal Terima kasih. kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku
hamba yang benar selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang benar selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang benar selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang benar selalu. Terima kasih Tuhan buat setiap kebenaran yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami pagi hari ini. Terima kasih Engkau mengingatkan setiap kami untuk kami hidup di dalam penyangkalan diri Tuhan. Hidup memikul salib Tuhan. Berikan kami kekuatan, kemampuan Tuhan yang daripadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Sehingga kami boleh dimampukan Tuhan. Untuk setiap hari kami menyangkal diri kami, memikul salib kami. Bapa, terima kasih. Sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati hamba-Mu di dalam segala pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, tambahkan hikmat pengurapan yang daripada Engkau. Di dalam pengembalaan di Ginosko Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang menambahkan jiwa yang ada di GBI Ginosko Cisoka Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan boleh nyata di Cisoka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sehingga gereja membawa dampak yang luar biasa di sana Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Sehingga banyak jiwa-jiwa boleh bertaubat di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Saat pagi hari ini kita bersyafaat buat Provinsi Banten. Bapak di surga, kami berdoa untuk Provinsi Banten Tuhan. Di mana Engkau tempatkan kami di tengah-tengah Provinsi Banten ini Tuhan. Kami berdoa, kami memohon kiranya kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa nyata atas Banten Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang bekerja, kuasa-Mu mengalir atas Banten ini Tuhan, di mana kami tinggal Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk pemerintahan yang ada di Banten. Kami berdoa untuk gubernur dan semua staf-stafnya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga setiap apapun yang dirancangkan atas Provinsi Banten, setiap apapun yang akan direncanakan, dilakukan untuk kemajuan Banten ini Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, Engkau menolong, memampukan para pemimpin kami untuk melakukan setiap keputusan-keputusannya untuk membawa Banten maju Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap aparat-aparat yang terkait di dalam perizinan tempat ibadah yang ada di Banten. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau yang sanggup membolak-balikan setiap hati manusia Tuhan. Tuhan yang memberikan kemudahan-kemudahan buat setiap gereja-gereja yang akan dibangun, yang memohon perizinan kepada pemerintah. Tuhan tolong, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu. Sehingga setiap kemudahan-kemudahan dapat kami dapat Tuhan.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat perekonomian yang ada di Banten. Mari Tuhan Engkau memberkati Banten Tuhan. Amin. Begitu banyak perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik yang ada di Banten ini Tuhan. Yes. Mari Tuhan memberkati. Amen. Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Amen. Sehingga warga yang ada di Banten ini, masyarakat yang ada di Banten ini boleh sejahtera Tuhan. Yes, amen. Selewat keberadaan perusahaan-perusahaan yang ada di Banten ini. Kami juga berdoa sumber daya alam yang ada di Banten dapat dikelola dengan baik, dapat dikelola dengan sebijaksana mungkin Tuhan. Yes. Sehingga dapat memakmurkan Provinsi Banten ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap daerah-daerah terpencil yang ada di Banten. Yang mungkin di pelosok Banten Tuhan. Kami berdoa biar kasih kemurahan Tuhan juga menyertai mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh diberkati, sehingga mereka boleh sejahtera di tengah-tengah desa yang terpencil juga Amen, Tuhan. amen. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja-gereja yang ada di Banten ini. Bersatu hati, bergandengan tangan. Amen. Tidak menganggap gereja yang satu paling benar, paling baik. Tetapi kami mau bersehati membangun Banten untuk kemuliaan nama-Mu. Yes. Sehingga lewat gereja-gereja yang ada di Banten ini, oh banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan Tuhan. Membawa jiwa-jiwa kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga buat para penginjil-penginjil yang Tuhan sudah tetapkan untuk daerah Banten. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, kemampuan, Amin. kesanggupan Tuhan. Berkat-Mu mengalir atas mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami bersyukur ada di Banten ini Tuhan. Yes. Terpuji-pujilah nama-Mu, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Mari Tuhan kami memberi dengan sukacita. Kami memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saya percaya setiap kita diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan dan kita menjadi jemaat-jemaat yang senantiasa menghidupi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat hambanya, Lae, yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita siapkan persembahan kita dan kita angkat pujian ini. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Yes, amin. Mari katakan sama-sama. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghibur. Semudah kita sama-sama bangkit berdiri, katakan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguh
Bapak Ibu Saudara yang bersyukur. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguh. Katakan, akan ku pikul salibku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini adalah hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Yuk sekali lagi sama-sama katakan. Sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali. Ada pengumuman? Oh tidak ada, kita akan menutup ibadah kita. Saya serahkan kepada hambanya, Bapak Sriwiono. Ya, shalom semuanya, diberkati Tuhan pagi hari ini. Terus semangat, tetap setia memikul salib Kristus. Jadikan hidup kita kesaksian tentang kasih, pengharapan, dan sukacita yang Allah limpahkan dalam hidup kita. Amin. Terima kasih hambanya Bapak Coki yang sudah menyampaikan kebenaran firman siang pagi hari ini. Terus semangat dalam pelayanan di Cisoka. Banyak tantangan, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita selalu. Amin. Bapak Ibu, ada di antara kita yang hari ini baru pertama kali datang beribadah, boleh lambaikan tangannya kalau ada. Oh ada, di tengah ada, di belakang ada, boleh beri salam yang ada di samping kanan kiri. Kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah di GBI Citra Raya. Kalau belum ada tempat ibadah yang tetap boleh bergabung bersama kami, ya. Bapak Ibu Saudara, setelah nanti doa berkat, saya harap jangan buru-buru pulang, ya. Nikmati kedekatan saudara dengan Tuhan lewat berdoa secara pribadi, mengucap syukur hari ini kita bisa beribadah, ya. Minta tuntunan Tuhan, ya. Jangan buru-buru pulang, nikmati hadirat Tuhan, ya. Kita berdiri bersama-sama, kita angkat pujian sekali Yesus selamanya Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku
ku cinta kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Haleluya. Biarlah ini menjadi komitmen bagi setiap kami. Orang-orang percaya yang telah Kau panggil Tuhan. Untuk kami bersama-sama boleh memikul salib-Mu. Dan kami percaya Engkau yang memberikan kekuatan atas setiap kami. Keberanian setiap kami. Untuk kami terus melangkah di dalam kebenaran firman-Mu. Bersama Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau memberikan kekuatan atas setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau menjanjikan keselamatan hidup kekal bagi setiap kami. Engkau melindungi, menjagai setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Ya Roh Kudus-Mu terus memenuhi kehidupan setiap kami. Agar hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu Bapa. Menjadi kesaksian banyak orang akan kasih-Mu yang sempurna. Atas segala berkat-Mu ya Tuhan. Atas janji keselamatan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah yang luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami dan doa-doa kami berkenan kepadamu. Engkau yang mendengar, melihat setiap pergumulan kami. Dan Engkau akan menjawab setiap apa yang kami gumulkan. Dan kami doakan di hadapan-Mu ya Tuhan. Pagi ini kami mengangkat tangan kami berdoa. Buat Ibu Gembala kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tangan-Mu yang berlubang paku itu. Engkau mengulurkannya dan menjamahnya. Sehingga kesehatan sempurna Engkau berikan atas Ibu Gembala, Ibu Meni Tuhan. Berikan kekuatan, berikan perlindungan atas hamba-Mu. Demikian juga untuk Bapak Gembala dan seluruh keluarganya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini ya Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kami. Hamba-Mu, para pelayan-Mu, setiap jemaat-Mu Tuhan. Pulang membawa sukacita, kemenangan. Kami peroleh di dalam Engkau ya Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Tanda kita berserah dan berharap kepada Tuhan. Mari kita buka hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan akan mencurahkan segala berkat yang melimpah atas setiap kehidupanmu. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Keberuntungan yang kau alami dalam setiap langkah hidupmu. Sehingga dimanapun engkau berada, engkau akan dipakai Tuhan menjadi kesaksian. Dan biarlah lewat setiap kehidupanmu, engkau akan membawa jiwa-jiwa untuk datang kepadamu. Dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, pulang dan terimalah anugerah kasih karunia, berkat yang melimpah dari Bapa di surga. Kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan Roh Kudus akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Mulai saat ini sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara boleh kasih salam satu dengan yang lain dan berikan kesempatan buat hamba-hamba Tuhan untuk terlebih dahulu keluar untuk menyalami Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan, kita ada kembali beribadah dengan luar biasa di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.